Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Selamat datang di channel saya. Bersama saya, Kang Duta yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Di sini saya akan merangkum sebuah film yang cukup unik, yang berjudul Dark City, yang dibintangi oleh aktris cantik favorit saya yaitu Jennifer Connelly, dan juga dibintangi aktor legend Rufus Sewell. Bagaimana keseruan mereka membintangi film ini? Mari kita simak. Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, untuk membantu channel ini ya guys. Scan diawali dengan terbangunnya seorang pria di dalam kamar mandi. Kemudian saat dia hendak akan keluar, dia tidak sengaja menjatuhkan fishbowl dan menaruh ikan ke dalam bathtub. Lalu seseorang pun menelponnya dan memberitahu pria tersebut bahwa dia kehilangan ingatannya, dan memberitahu ada orang yang sedang mengejar keberadaannya. Saat hendak pergi, pria tersebut pun menemukan mayat seorang wanita. Tiba di lobi hotel, tiba-tiba si petugas hotel menagih biaya inap hotel yang belum dibayarnya selama 3 minggu. Lalu si pria pun berkata bahwa dia akan membayarnya, tetapi dia harus pergi karena sedang terburu-buru. Saat si karyawan hotel hendak mengecek kamar pria tersebut, tiba-tiba 3 orang misterius pun muncul dan menanyakan si pria yang bernama Murdoch kepada karyawan hotel, yang ternyata nama dari pria yang terbangun di awal scan. Mungkin sang fajar dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru, selalu tak pernah jamak. Scan berpindah ke si wanita yang diminta untuk bertemu seorang dokter. Si dokter ini bernama Dr. Schreiber, kita panggil saja si dokter agar mudah mengingatnya. Dan si wanita adalah Emma Murdoch, istri dari si Murdoch. Si dokter menanyakan keberadaan Murdoch kepada Emma. Lalu Emma menjelaskan bahwa terakhir dia bertemu dengannya adalah 3 minggu yang lalu, di mana Murdoch sangat marah dan kesal terhadap Emma dan meninggalkan Emma. Si dokter pun menjelaskan keadaan Murdoch kepada Emma bahwa Murdoch memiliki amnesia, atau kehilangan ingatan, yang membuat Murdoch menjadi tidak stabil dan berbahaya, dan si dokter pun meminta Emma menghubunginya jika dia bertemu dengan Murdoch. Scan pindah ke si Murdoch, yang sedang bertanya-tanya apa kepanjangan dari nama awalnya yang disingkat. Berpindah ke hotel yang di awal, di mana polisi sedang melakukan olah TKP dan meminta keterangan karyawan hotel. Namun karyawan tersebut bukanlah orang yang sama di scan awal. Seorang inspektur ditugaskan menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Saat sedang berjalan di pinggir jalan, Murdoch kemudian masuk ke dalam restoran, di mana dia diberitahu bahwa dompet miliknya tertinggal di sana. Saat hendak mengambil dompetnya, loker pun terkunci, dan tanpa sadar Murdoch membuka loker itu dengan kekuatannya. Murdoch pun hendak pergi keluar, namun dia dicegat polisi yang ada di sana. "Kamu mau pergi kemana?" ucap si polisi. Beruntung, ada seorang wanita yang bernama May yang tiba-tiba datang mengajak Murdoch untuk pergi. Berpindah ke si inspektur, yang menanyakan berapa korban yang telah meninggal, sekitar 6 orang wanita dan mereka semua adalah, "Mohon maaf, wanita penghibur," jawab petugas polisi. Lalu si inspektur pun menanyakan Walensky, inspektur yang ditugaskan menangani kasus ini sebelumnya. Salah satu polisi pun menjawab mungkin Walensky sudah kesal dengan kasus ini. Saat sedang menginvestigasi, si inspektur masuk ke dalam kamar mandi dan melihat bekas kaca fishbowl yang pecah, dan ikan yang berada di bathtub. "Pembunuh macam apa yang masih sempat menyelamatkan ikan yang sekarat," ucapnya. Si inspektur pun sedang bertukar pikiran dengan petugas polisi yang lainnya, tiba-tiba Walensky pun datang sambil berteriak, "Mereka mengawasi kita, dan tidak ada jalan keluar." Dan Walensky pun diamankan oleh kerabatnya. Scan pindah ke kepolisian, di mana si inspektur berada di kantor Walensky, berharap bisa menemukan petunjuk tentang kasus ini. Saat sedang mengumpulkan barang bukti, Emma pun muncul di kepolisian. Emma pun bertemu si inspektur, dan menjelaskan bahwa suaminya telah menghilang, dan menurut dokter, suaminya memiliki amnesia. "Kenapa Anda tidak melapor sebelumnya?" ucap inspektur. "Aku kira pada awalnya Murdoch hanya ingin menghindariku," jawab Emma. "Berapa lama kalian menikah?" tanya si inspektur. "Sekitar 4 tahun, mengapa Anda bertanya?" ucap Emma.
Karena kelihatannya Anda tidak nyaman mengenakan cincin pernikahan itu, ucap inspektur. Saya tidak pernah melepaskan cincin pernikahan ini, apapun yang terjadi, jawab Emma. Lalu si inspektur menjelaskan, bahwa Murdoch telah membunuh 6 wanita dalam beberapa minggu terakhir. Emma pun yang kaget, dan tidak percaya perkataan si inspektur, memutuskan untuk pergi. Pindah ke si Murdoch, di mana dia berada di rumah si May. Si May pun berkata, siapa namamu tampan? Murdoch pun membuka dompetnya dan terdapat SIM di dalamnya. John Murdoch, jawab si Murdoch. Apakah aku terlihat seperti seorang pembunuh? Ucap si Murdoch. Kau tidak terlihat seperti pembunuh sedikit pun, jawab si May. Lalu saat mereka sedang berduaan, Murdoch melihat anak kecil yang mana itu adalah anak si May, dan Murdoch pun pergi. Saat berjalan Murdoch mengeluarkan koran di sakunya, yang berisi berita pembunuhan, membuat Murdoch kaget dan lemas. Lalu tiba-tiba 3 orang misterius pun muncul. Pertarungan pun terjadi, salah satu dari mereka tergantung dan ada yang terbelah, lalu seekor makhluk aneh keluar dari kepalanya. Setelah orang-orang misterius itu terbunuh, Murdoch pun kabur. Tidak hanya bertiga, melainkan banyak sekali orang-orang misterius tersebut, dan mereka semua melakukan pencarian terhadap Murdoch. Saat Emma tiba di depan rumahnya, dia masih mempertanyakan suaminya, apakah suamiku memiliki kemampuan untuk membunuh seseorang, ucapnya. Demi meredakan kecemasan Emma, si inspektur pun mengatakan, semoga saja tuduhan mereka terhadap Murdoch itu salah. Saat sudah di rumah dan Emma selesai mandi, Emma pun terkejut, melihat Murdoch sang suami ada di rumahnya. John? Kemana saja kamu pergi? Apa kamu mencoba menghukumku? Ucap Emma. Murdoch pun yang kehilangan ingatan bingung, dan menjawab, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Aku menemukan sebuah dompet, serta kunci di dalamnya, dan ada foto dirimu. Juga namamu. Apakah kamu istriku? Ucap Murdoch. Apa kamu benar-benar tidak mengenalku? Ucap Emma. Lalu Emma menjelaskan, bahwa ada seorang dokter yang mencari Murdoch. Murdoch pun heran mengapa dirinya menemui seorang dokter, apa yang sebenarnya terjadi. Dengan perasaan bersalah, Emma memberitahu Murdoch yang sedang hilang ingatan, bahwa dia telah berselingkuh, dan Murdoch kala itu sangat marah dan menjadi stres. Dan Emma memberitahu bahwa Murdoch pergi dari rumah, dan sekarang dirinya sedang dicari-cari oleh polisi. Murdoch pun menjelaskan bahwa dia sudah tahu, jika polisi sedang mencarinya, dari koran yang dia miliki. Dan Murdoch berterus terang dia kepada Emma bahwa, saat dia berada di restoran Murdoch bertemu dengan May, yang mengajaknya pergi, dan Murdoch merasa bahwa dirinya yang dulu dengan ingatan sebelumnya, dia akan membunuh May di rumahnya. Dengan rasa sedih yang dialaminya, Murdoch merasa bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dengan rasa sayangnya terhadap Murdoch, Emma pun terharu dan percaya dengan yang Murdoch katakan. Saat momen haru terjadi, Murdoch melihat ada sebuah mobil yang terparkir, yang mana mobil itu adalah milik si inspektur. Emma pun menjelaskan bahwa dia diantar pulang oleh seorang inspektur dari kepolisian. Murdoch yang cemas pun pergi, namun si inspektur sudah menunggu Murdoch. Murdoch menjelaskan bahwa dia bukanlah pelaku pembunuhan itu, tetapi ada sekelompok orang misterius yang sedang mencarinya, dan mencoba membunuhnya. No one ever listens to me. Kejar-kejaran pun terjadi, Murdoch dengan kekuatannya berhasil lolos dari si inspektur. Namun si inspektur menemukan kartu nama si dokter, yang dijatuhkan Murdoch. Pindah ke si Murdoch, di mana dia berada di dalam taksi, dan melihat flashback ingatannya yang berada di pantai, lalu dia pun menanyakan arah menuju pantai ke si supir. Si supir pun heran, dia tidak bisa mengingat arah menuju pantai. Si inspektur yang sedang menemui si dokter menjelaskan, selama dia bekerja di kepolisian, dirinya bisa tahu atau memiliki firasat jika seseorang adalah pelakunya, namun berbeda dengan si Murdoch yang biasa-biasa saja. Si dokter pun menjelaskan, Anda adalah inspektur dan bukanlah seorang dokter, dan tugas Anda bukanlah menilai karakter seseorang. Scan berpindah ke pemandian di mana si dokter ada di sana, dan muncullah si orang misterius yang menanyakan mengapa kelalaian bisa terjadi.
Si orang misterius pun mengatakan bahwa Murdoch memiliki kekuatan yang sama dengan mereka, dan menyuruh si dokter untuk melakukan penanaman ingatan ulang kepadanya. Saat mereka sedang mengobrol, Murdoch menguping dari kejauhan. Di sisi lain si inspektur mengunjungi rumah Walensky, dan memberitahunya bahwa penyelidikan kasus pembunuhan dilanjutkan olehnya, dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Walensky menjawab, saat dia menangani kasus tersebut, dia selalu berputar-putar seakan tidak pernah menemukan titik terang, dan selalu berakhir di tempat yang sama, seperti jalanan di kota ini yang selalu berputar seolah tidak ada jalan keluar. Aku pun tidak tahu siapa diriku yang asli, dan tidak tahu apakah dia istriku yang asli atau bukan, karena setiap aku terbangun dari tidur sesuatu selalu berubah-ubah. Inspektur pun menanyakan apakah semua ini ada keterkaitannya dengan kasus ini. Semua ini hanya lelucon, dan tidak pernah ada kasus pembunuhan, jawabnya. Kembali ke si Murdoch yang sedang mengikuti dokter dari kejauhan, di mana tiba-tiba sebuah pintu muncul, dan si dokter masuk ke dalamnya. Ternyata si dokter berada di dalam markas mereka, yang mana si dokterlah yang membantu mereka memanipulasi ingatan semua orang. Lalu ketua dari orang misterius itu pun muncul, dan meminta keterangan dari si dokter tentang si Murdoch. Dokter pun menjelaskan bahwa, si Murdoch telah beradaptasi dengan lingkungan mereka, dan apa yang selama ini mereka cari akan segera ditemukan. Si ketua pun membantah, jika ada manusia yang bisa memiliki kekuatan seperti mereka. Orang-orang misterius itu pun berkumpul dan membuat semua orang di kota tertidur kecuali Murdoch. Saat semua orang tertidur, Murdoch pun terkejut dan mencoba membangunkan mereka, namun upayanya sia-sia. Di sisi lain, orang-orang misterius itu pun memusatkan kekuatan mereka, dan mengubah seisi kota sesuai keinginan mereka. Saat proses perubahan terjadi, dokter dan orang misterius pun menyuntikkan ingatan baru kepada beberapa warga yang tertidur. Setelah tugasnya selesai si dokter dikagetkan dengan kedatangan Murdoch. Murdoch yang penasaran bertanya, apa yang terjadi, dan apa yang terjadi terhadapku? Mengapa aku bisa kehilangan ingatanku? Dokter pun berkata, dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan si Murdoch di sini. Murdoch pun yang kesal tidak sengaja mengeluarkan kekuatannya. Dokter pun terkejut, dan memberitahu Murdoch, bahwa dia memiliki kekuatan pikiran seperti mereka, yang disebut Qi Yuming, yang bisa membangun dan mengubah seluruh kota atas keinginan pemiliknya. Si dokter mengatakan dia bisa mengajari Murdoch mengendalikan kekuatannya, dan membantu mengalahkan orang misterius. Saat menjelaskan kekuatan pikiran pada Murdoch, orang misterius pun muncul, dan membawa si dokter. Orang-orang pun kembali terbangun dan menjalankan aktivitasnya masing-masing. Namun ada beberapa orang yang menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Saat si inspektur terbangun heran, saat dia melihat secangkir kopinya, yang mana kopinya berputar searah dengan gambar sidik jari di pinggirnya. Saat orang misterius berkumpul, mereka akan melakukan sebuah percobaan di tempat yang lain. Namun mereka tidak bisa melakukannya, karena keberadaan Murdoch mengganggu kekuatan pikiran mereka dan mempengaruhi kinerja mesin. Si dokter pun menyarankan agar menyuntikkan ingatan Murdoch ke salah satu dari mereka, agar mengetahui jalan pikir Murdoch dan keberadaannya. Lalu salah satu dari mereka disuntikan ingatan Murdoch. Setelah mengetahui ingatan Murdoch, mereka pun mulai mencarinya. Pindah ke Murdoch, yang sedang membaca surat yang memiliki gambar pantai dan nama Carl di dalamnya. Murdoch pun mencari Carl di dalam buku telepon, dan mendapatkan sebuah alamat. Saat menanyakan alamat kepada tukang koran, yang ternyata dia adalah karyawan hotel yang kita lihat di scan awal. Murdoch pun terkejut, bahwa si tukang koran adalah orang yang sama dengan karyawan hotel yang menagihnya. Scan pun berpindah saat orang misterius mendatangi rumah May, dan menanyakan keberadaan Murdoch. Murdoch pun menaiki kereta untuk menuju alamat yang ditujunya. Kembali ke May yang tidak tahu keberadaan Murdoch, dan membuat orang-orang misterius tidak memiliki info keberadaannya. Mereka pun kembali membaca isi pikiran Murdoch, dan mendapatkan gambaran Emma istri Murdoch, dan pergi ke tempatnya. Walensky pun muncul dan menjelaskan, kemanapun Murdoch pergi dia tidak akan pernah mencapai tujuannya, dan dia memberitahu Murdoch, dulunya Walensky adalah seorang inspektur polisi, dan dia melihat ada orang misterius yang merubah ingatan warga kota, dan sejak saat itu dia tidak pernah tertidur. Walensky yang sudah stres dengan semuanya pun mengatakan,
satu-satunya jalan keluar dari kota ini adalah kematian. Pindah ke rumah Emma, di mana orang-orang misterius sedang mencari Emma, namun tidak ada di sana. Salah satu dari mereka pun mencari Emma dalam ingatan Murdoch, kemana dan di mana tempat yang menjadi kenangan paling indah untuk mereka. Lalu mereka pun pergi ke sebuah tempat dekat kota. Saat bertemu dengan Emma, mereka menceritakan kenangan indah antara Murdoch dan Emma, agar Emma tersentuh dan mengingat Murdoch, sehingga membuat Emma bisa menjadi petunjuk untuk mencari Murdoch. Setelah menceritakan kenangan tersebut mereka pun pergi, dan Emma yang teringat Murdoch mulai mencarinya. Emma pun teringat perkataan Murdoch, saat Murdoch bertemu dengan wanita bernama May di dekat restoran, dan mulai mencarinya di sana. Emma pun tidak sengaja menemukan rumah May dan dia pun bertemu inspektur. Murdoch pun sampai di alamat yang dia tuju. Johnny? Johnny? It's been so damn long, I thought you'd forgotten your Uncle Carl. Dan ternyata Carl, nama yang ada di surat adalah pamannya. Saat melihat-lihat album keluarga, Murdoch bertanya apakah aku dibesarkan di pantai, bagaimana caranya menuju ke sana. Aku sudah tua, dan aku tidak ingat jalan untuk pergi ke sana, ucap si paman. Lalu apa yang terjadi pada orang tuaku? Mereka sudah meninggal saat kebakaran terjadi, mereka tertimpa reruntuhan saat menyelamatkanmu, dan aku yang mengurusmu sejak kecil. Saat melihat kembali album, terdapat foto Murdoch saat anak-anak yang memiliki luka bakar. Murdoch pun menjelaskan pada si paman bahwa dia sama sekali tidak memiliki luka bakar, dan si paman pun terkejut dan bingung. Pindah ke Emma, di mana si inspektur menanyakan niat Emma di rumah si May. Emma menjelaskan niatnya menemui May untuk menanyakan keberadaan Murdoch. Saat si inspektur memberitahu rekannya ada pembunuhan baru, Emma mendengar sesuatu dari kamar. Emma pun menemukan anak si May, yang bersembunyi dari orang-orang misterius itu. Inspektur pun menemukan gambar yang digambar oleh anaknya May, yang terdapat gambar dari orang-orang misterius itu. Saat Murdoch akan tidur, dia menanyakan jam berapa sekarang, siang atau malam, karena aku tidak pernah melihat matahari dan selalu gelap. Kamu hanya kelelahan, cobalah untuk tidur dan beristirahat, ucap paman. Si paman pun menelpon Emma dan memberitahunya, bahwa Murdoch ada di rumah si paman. Emma yang mendengar kabar tersebut langsung pergi bersama inspektur. Mendengar kabar tersebut, si orang misterius yang mengikuti Emma pun pergi ke rumah si paman. Murdoch yang tahu hal tersebut pun pergi, dan saat dia pergi, Kyuming pun terjadi. Murdoch pun mencoba kabur dari kejaran mereka. Mr. Murdoch, you've been the cause of much distress. Saat sedang berlari, Murdoch dicegat salah satu dari mereka, dan mengalahkannya dengan cukup mudah. Di saat itulah orang misterius ini menjelaskan, bahwa mereka menculik orang-orang yang ada di kota dari tempat lain, membangun kota ini dengan kekuatan pikiran mereka, karena semua ini hanya untuk mempelajari tentang kemanusiaan, dan tubuh manusia yang mereka pakai hanyalah sebuah wadah untuk mereka. Murdoch pun kabur dan dia pun terpojok oleh mereka, dan tidak bisa lari dari kejaran mereka. Emma dan inspektur pun datang dalam waktu yang tepat. Setibanya di kepolisian, Murdoch dicecar pertanyaan oleh inspektur. Murdoch pun tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari si inspektur. Murdoch berbalik bertanya, "Kapan terakhir kali kau melihat matahari? Apakah kau ingat masa kecilmu?" Inspektur pun mencoba mengingat-ingatnya namun dia keheranan tidak bisa mengingat masa kecilnya. Lalu Murdoch menunjukkan kekuatan yang dimilikinya kepada si inspektur, yang membuat inspektur terkejut dan bingung. Murdoch pun menemui Emma, yang mana Emma meminta maaf pada Murdoch atas segala kesalahannya, dan perselingkuhan yang Emma lakukan. Namun Murdoch menjelaskan pada Emma, bahwa semua yang Emma alami adalah ilusi, dan ingatan Emma sudah direkayasa, bahkan pertemuan dan status pernikahan mereka hanyalah settingan. Emma yang mendengar perkataan Murdoch kaget, dengan apa yang Murdoch katakan, dan tidak mempercayai perkataan Murdoch. Lalu Emma mengeluarkan perasaan dari isi hatinya, bahwa Emma selalu ingat kepada Murdoch, dan merasa kesepian tanpa Murdoch di sisinya. Emma pun mengatakan bahwa dia selalu mencintai Murdoch suaminya, dan perasaan tidak bisa dimanipulasi, dibohongi, dan direkayasa, karena perasaan cinta, dan kasih sayang yang tulus datang dari hati, bukan dari pikiran. Murdoch yang tersentuh hatinya oleh kata-kata Emma pun,
mulai menerima perasaan Emma, dan mempercayainya. Scan pindah ke si inspektur yang sedang bingung tentang kekuatan Murdoch dan kepikiran perkataan yang Murdoch katakan padanya. Inspektur pun memutuskan untuk pergi dari kantornya. Orang-orang misterius pun mendatangi kepolisian dan mencari keberadaan Murdoch, namun Murdoch sudah tidak ada di sana. Murdoch pun pergi ke tempat di mana si dokter selalu pergi, dan meminta penjelasan tentang orang-orang misterius itu, dan apa tujuan mereka. Dokter pun menjawab, bahwa kita semua adalah bahan percobaan mereka, dan memberitahu Murdoch bahwa Murdoch bukanlah seorang pembunuh. Si dokter tiba-tiba menodongkan senjata ke si Murdoch, dan meminta Murdoch menyuntikkan ingatan yang dibuat si dokter, karena semua jawaban ada di dalam suntikan tersebut. Inspektur pun muncul, sambil menodongkan senjata ke si dokter, dan membuang senjata milik si dokter. Lalu Murdoch mengambil suntikan yang dibuat si dokter dan menyimpannya. Mereka pun membawa si dokter ke pantai. Saat di tengah perjalanan Murdoch bertanya, "Kenapa kau membantuku? Aku ingin mengungkap kebenaran di kota ini," jawab inspektur. Dokter pun menjelaskan bahwa mereka tidak akan menemukan apapun di pantai, dan menolak dibawa ke sana. Murdoch pun kesal dan membuat si dokter pusing dengan kekuatannya. Saat menaiki perahu untuk melewati aliran sungai kecil, si dokter memberitahu mereka, bahwa orang misterius itu menculik dan menukar ingatan setiap orang yang dibawanya, untuk mempelajari perilaku manusia. Inspektur pun bertanya, apa tujuan mereka? Mereka ingin mengumpulkan jiwa manusia, dan mengumpulkan seluruh ingatan manusia, karena kaum mereka sedang diambang kepunahan, dan mereka mengira jika mereka mengerti dengan jiwa manusia, dan isi dari pemikiran manusia, kaum mereka bisa diselamatkan. Lalu mengapa aku terlibat, ucap Murdoch. Dokter pun menjawab, kau berbeda saat aku menyuntikan ingatan buatan, dan kau tiba-tiba terbangun, dan menolak ingatan yang aku suntikan, serta kau mampu membangkitkan kekuatan seperti mereka. Si dokter menerangkan, bahwa mereka memiliki sebuah mesin yang mampu menampung semua kekuatan mereka, dan mampu membuat apapun, bahkan mengendalikan matahari. Karena mereka takut dengan cahaya matahari, mereka menyembunyikan matahari dengan kekuatan mereka, dan itu sebabnya kota ini selalu gelap. Dokter pun menjelaskan alasan dia bekerja untuk mereka, bahwa mereka membutuhkan dirinya untuk memahami pola pikir manusia, dan orang-orang misterius memaksa dirinya bekerja untuk mereka, lalu menghapus sebagian ingatan miliknya di masa lalu. Inspektur bertanya, kau bilang mereka menculik kita, lalu dari mana kita berasal? Karena sebagian ingatan masa lalu si dokter dihapus, dia tidak bisa menjawabnya. Setibanya di pantai, ternyata tidak ada pantai di sana, melainkan dinding yang terpampang. Murdoch dan inspektur pun mencoba menghancurkan dinding itu. Setelah dinding itu hancur, kebenaran pun terkuak, bahwa di balik dinding itu adalah luar angkasa. Orang-orang misterius pun muncul untuk menangkap dan menghentikan mereka. Saat pertarungan terjadi, inspektur terpental keluar angkasa. Dan akhirnya kita tahu, bahwa mereka berada di dalam kota buatan yang terapung di luar angkasa. Saat Murdoch akan menyerang mereka, orang misterius pun mengancam akan membunuh Emma. Murdoch yang menyayangi Emma pun menyerahkan dirinya. Dalam perjalanan ke markas orang-orang misterius, Murdoch yang dihipnotis oleh mereka selalu terbangun seakan kekuatan mereka tidak berpengaruh kepadanya. Setibanya di markas mereka, Murdoch diikat di atas meja. Saat Murdoch terbangun ia kaget, ternyata banyak sekali orang misterius di markasnya. Saat akan membunuh Murdoch, ketua dari mereka menolak Murdoch dibunuh, dengan alasan meskipun Murdoch berbahaya, tapi dia bisa menuntun kaumnya mencapai tujuan mereka selama ini. Mereka pun akan melakukan eksperimen terakhir, yaitu bersatu dengan Murdoch. Ketua pun menyuruh si dokter untuk menyuntikkan seluruh ingatan kaumnya ke si Murdoch, agar mereka bisa berbagi jiwa dan pikiran dengan si Murdoch. Dokter pun menyuntikkan ingatan mereka pada Murdoch. Ternyata si dokter mengganti suntikan mereka dengan suntikan Murdoch, yang diambil oleh Murdoch saat bertemu si dokter di kolam. This is the machine the strangers use to amplify their thoughts. The machine that changes their world. You must take control of it.
You must make the machine yours. I know you can beat them, John. Yang mana di dalam suntikan milik Murdoch terdapat ingatan si dokter, yang memberitahu Murdoch cara mengendalikan kekuatan pikiran dan mengalahkan mereka. Pertarungan pun terjadi, di mana John Murdoch harus menghadapi si ketua. Pertarungan telepati pun berjalan dengan sengit, yang membuat markas mereka hancur. Dengan kekuatan telepati miliknya, Murdoch bisa mengimbangi si ketua. Dengan bantuan si dokter, akhirnya Murdoch bisa mengalahkan si ketua. Saat selesai bertarung, si dokter memberitahu Murdoch bahwa dia bangga pada Murdoch yang bisa mengalahkan mereka dan mengendalikan mesinnya. Namun Murdoch malah menanyakan kondisi dan keberadaan Emma, karena Murdoch sudah memiliki perasaan sayang pada Emma. Dokter pun menjelaskan bahwa ingatan Emma telah dihapus dan diganti dengan Anna, dan dia tidak bisa mengembalikan ingatan milik Emma karena fasilitasnya telah hancur akibat pertarungan dengan si ketua. Dan dokter pun bertanya pada Murdoch apa yang akan dia lakukan sekarang. Murdoch pun bilang bahwa dia akan membuat dunia yang selama ini dia inginkan. Murdoch pun membangun lautan dengan kekuatannya, dan dia pun hendak pergi ke pantai. Scan pindah ke Emma, yang sekarang adalah Anna, di mana Anna sedang hendak akan pulang. Saat hendak membuka pintu, Murdoch didatangi oleh salah satu orang misterius yang selamat dari pertarungan mereka. Orang misterius pun bertanya, mengapa kami tidak bisa menemukan rasa kemanusiaan dan jiwa para manusia? Murdoch menjawab, kalian tidak akan bisa menemukannya di dalam isi kepala kami, kalian mencari di tempat yang salah. Lalu Murdoch mengembalikan matahari yang disembunyikan, dan berjalan keluar. Murdoch pun bertemu Anna di pelabuhan, yang terlihat senang melihat pemandangan. Murdoch pun menghampiri Anna, dan bertanya di sebelah mana pantainya. Pantai ada di sebelah sana, tidak jauh dari sini, ucap Anna. Anna pun sontak mengajak Murdoch tanpa ragu, untuk pergi ke pantai, dengan perasaan bahagia. I'm Anna, by the way. What's your name? John Murdoch. Film yang cukup unik ya guys, dan juga penuh misteri. Menurut saya film ini lumayan bagus dan menarik, apalagi dengan adanya bau-bau konspirasi. Jangan lupa untuk tinggalkan like, dan subscribe-nya, agar kalian tidak ketinggalan film lainnya. Saya Kang Duta pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.